gua nggak pernah tahu bahwa lagu Gantung itu adalah lagu lu. You know Gantung, right? Gantung itu lagunya Melian. La 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 la. Ini lagunya dia. Lu bikin nih, jeng 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 jeng. No, bukan. Lagu itu masih, sorry. Ini kita bicara lagu Pujaanku dulu nih. Oh, belum lagu si It historinya. Belum. Gue sama Meli pun juga sempet nyanyi tuh. Iya, gue tahu ada dua kan, berdua kan. Kaya juga gue waktu itu. Oke. Tapi gilanya masih sama. Sok ke Meli-Melian lah gue. Sweet spot. Jadi lu bikin nih. Lu bikin buat lu. Iya. Range dan vokal lu. Iya. Oke. Terus, nah, lu bikin, udah sama semua, udah jadi nih lagu. Udah tuh produsernya di situ. Udah lagu nih, udah semua udah oke. Ya. Oke. Terus tiba-tiba kenapa lu diambil Meli? Nah. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya, Jimo. Wah, abang gua tersayang. Akhirnya gue bisa panggil dia. Dia itu adalah orang yang sibuk dengan dirinya. Sibuk ngilang. Gue telepon ada di Jogja, ada di sini. Gokil. Om Jimo, apa kabar Om Jimo? Aman. Baik ya. Alhamdulillah. Lu kayaknya juga everything fine is good ya, all things well. Harus begitu. Iya, sangat komunal sekali. Jadi sosialis. Enggak, karena Bapak ini apa namanya, semua band member itu dikumpulin menciptakan satu proyek baru, proyek ini, proyek itu, dan gue baru kita baru ngobrol-ngobrol di belakang, dan artinya engine dia sebagai komposer juga masih sangat-sangat bold gitu kan, ternyata banyak banget ya yang gue bikin ya. Cari kesibukan aja biar sibuk. Sama Bapak ini. Coba Bapak ini bedanya detail. Kita ngobrol. Om Jimo. Siap Om. Gue tuh dulu taunya lo nyanyi lah. Ya. Gue bilang nih, wah suara keren nih, apa nih segala macam. Gue gak nyangka lo adalah seorang komposer. Ya. Oke, nanti kita ke sana. Nah, lu tuh dulu orang mana sih? Orang Jakarta lu asli? Jakarta. Jadi gue lahir dan besar di sini. Saya mana lu? Cibubur 99. 99. Oke, terus Cibubur. Lahir besar sini, kuliah Atma hukum. Lulus? Enggak. Oke. Pantas nggak jadi lawyer ya? Okay. Ya, terus habis gitu udah. Tapi kan temen gue lawyer. Dan apa namanya? Temen gue. Ya, temen gue banyak lawyer. Nah, terus habis gitu gue kuliah Atma hukum. Tapi sering bolos akhirnya DO. Nongkrongnya di Ikip Musik Rawamangun. Jauh ya dari Atmanya. Jauh. Ya karena kan ya pada akhirnya kan ya hati kita akan ke situ gitu. Ya kenapa lu nggak sekolah musik aja? Kemauan mama gue. Oh, berarti yang benar ya. Berarti lu nggak. Jadi memang banyak di zaman yang dulu tuh orang tua kayaknya melihat musisi bukan satu pekerjaan ya. Wah bahaya nih, udah yang benar-benar yang pasti-pasti aja. Enggak pasti kuliahnya. Gue ada joke tuh. Jadi nenek gue waktu itu ya, oma gue. Biasa kan kalau lebaran gitu kan pada datang ngumpul gitu kan. Semua cucu-cucunya ditanyain tuh gitu kan. Dari abang gue gitu kan. Kerjaan kamu apa? Oh aku karyawan bank. Oh aku kontraktor, engineer gitu kan. Gua sukses nih. Kerjaan kamu apa? Main band yang. Terus habis gitu dia ngeletuk, kerja kok main. sekarang lu bayangin ya. Kalau yang sekarang dancer. Gitu ya. Okay. Bayangin ya. Dengan pola pikir nenek gua. Gitu kan. Kerjaan kamu apa? Dancer yang. Pasti dia jawabnya, kerja kok joget. Jadi memang salah pertamanya sih. Salah pertamanya orang ngomongnya main band. Itu udah mungkin nggak akan mungkin jadi pekerjaan. Harusnya pegawai band. Iya nggak sih? Di mana? Dia pegawai band. Oh kerja di musik gitu ya gitu. Ini udah main band, udah main-main tuh pasti.
Ya. Padahal kan sebenarnya kan ya kalau kita bicara musik, main band gitu ya, kita juga nanti akan bikin ini ya, PAPSI ya, Persatuan Anak Band Seluruh Indonesia. Wede, Papski deh. PAPSI. Lebih enak. Enggak. Kalau bicara main band gitu ya, kan pada awalnya kita dari mulai SMA atau SMP gitu kita main gitu ya, sampai akhirnya kita bisa bikin lagu segala macam, dan lagu itu bisa berefek pada orang. 1 orang, 2 orang, sehingga jutaan orang, dan itu kan yang dilakukan sama nama-nama besar kayak Beatles ya, Led Zeppelin, Queen, awal-awalnya apa? Main. Sayangnya oma gua tuh begitu. Oma lu mungkin orang ini kali, apa namanya, eksak gitu. Dia ini apa namanya dulu pejabat di kejaksaan. Ya eksak, nggak akan mungkin nemu sama pemain band. Oke. Lu main, jadi lu sekolah dihukum karena disuruh orang tua. Yes. Akhirnya lu main, tapi tetap di belakang itu lu main musik. Yes. Berarti lu dari mulai SMA udah bermain band? Iya. Udah. Udah nyiptain lagu belum lu? Udah. Wow. Udah nyiptain lagu gitu loh. Rekaman? Ya rekaman untuk band Enggak. Ke label. Kan zaman ke dulu label itu... gue lupa ya, gue dulu sempat ikut kompilasi apa enggak ya, zaman itu gue lupa deh. Tapi ada proses itu dan ada kebutuhan. Memang ngikutin kayak gitu-gituan. Memang ngikutin, ya? jadi zamannya festival. Festival gitu loh? Festival gue ikut juga. Menang juara 1 SMA gue. Oh iya. Vokalis terbaik nggak? Vokalis terbaik di universitas apa gitu, gue lupa ya. Jadi pada saat gue SMA, pada saat gue SMA gue bikin band cabutan untuk ikut festival. Karena itu waktu itu hari libur panjang gitu kan, band aslinya gue nih pada Dharma Wisata ya apa? Oh lu pokoknya nggak bawa band lu ya? Gue nggak bawa band gue. Gue kehilangan pemain drum gue, pemain bass gue. Akhirnya pemain drum gue itu cabutan. Oke. Ya, yuk kita ikut festival gitu kan. Dah, menanglah gue juara 1. Itu kan, vokalis terbaik. Yang Dharma Wisata pulang. Besokannya kan upacara bendera hari Senin, ya kan? Libur udah selesai, masuk gitu kan. Ya kita mendapatkan berita baik, dapat piala gue, diumumin di upacara. Oke. Maju dong gue, ya kan? Sah, maju. Besokannya hari Selasa ada ini tuh apa namanya, pemeriksaan rambut tuh yang gondrong-gondrong. Oke. Potong, nggak boleh gondrong, ya kan? Terus saya gitu ke guru BP dong gue, ketangkep kan gue, bawa ke guru BP. Terus gue bilang, Pak, besok ada festival gue. Lolos. Oh, Japres. Kalau zaman sekarang jalur prestasi. ya itu yang tadi lu bilang gitu kan, artinya kan ID card nih. Sebagai musisi, sebagai performer, kita memiliki kekuatan lain gitu. Artinya appearance kita segala macem gitu kan. Dan ya kira-kira kenakalan, tapi cuma itu aja. Nakal yang lain-lain gue nggak nakal, gak good boy bro. Oh, lu nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu tahun 90-an ya, tahun 90-an tuh lumayan narkoba, minum apa itu lu nggak ikut situ. Lu orang yang baik, anak baik. Lu ngakunya gimana? Oh, kalau dulu gua kena juga. Oh ya udah sama. Iya kan, maksudnya jadi maksudnya itu orang kan suka bilang pemain band itu begitu katanya. Padahal enggak sih, sebenarnya kita ikut-ikut aja, zamannya lagi gitu ya. Zaman eranya ya lagi gitu. Ya. Gue sih artinya kalau kata nyokap gue, ambil yang baik-baik ya. Jangan diikutin gitu kan. Artinya kalau gue tuh kan sangat-sangat orang yang sangat senang ini ya, apa namanya, berpikir kontemplatif gitu loh. Nah, sangat ya. Ya apa namanya, dan perenungan kayak gitu-gitu. Nah, kalau alkohol tuh ngebantu gue untuk itu. Iya. Gitu. Jadi tolong ya, gitu kan, bukannya ngajarin. Ini cerita. Gitu. Ini cerita, gitu kan. Walaupun sekarang gue lagi syariah nih. Oh iya. Oh ini sholatnya kenceng, datang ke rumah gue aja sholat. Belum waktunya udah sholat ya. Nah, cuman gini, kalau gue ngeliat lu ya. Dari cara ngomong Om Jimo ini, dari ngomong dia detail, bisa ini ngomongin satu ini bisa panjang nih kemana-mana, saat gitu.
Kenapa lu nggak ngambil filsafat? Sebenarnya lu masuk tuh di filsafat. Apa ya? Ya, Cocok sama lu filsafat. ya gue nggak tahu ya kalau Lirik-lirik menurut gue lu, kurang, lirik-lirik menurut lu gue bagus. filsafat dulu tuh Enggak gaya, enggak banget gitu. kurang liar. Kurang liar, benar. Kurang liar, gue datang ke perpus gitu kan, apa segala macam kurang liar gitu lah. Kurang laki. Di pemahaman gua waktu itu ya. Iya. Waktu muda. Walaupun pada saat sekarang gitu ya, kan pada saat gua perlu lirik pendekatannya kan pasti kan ke Gibran. Iya, betul. Ke Paulo Coelho gitu loh. Artinya di balik tulisan-tulisan mereka gitu ya, itu pedang yang tajam banget. Iya. Gitu loh. Lihat gak bahasa-bahasa sampai ke pedang tajam. Maaf ya, hampura. Oke, ini di sini akhirnya lu kuliah nggak lulus lah ibaratnya. Lu meluluskan diri, lu berteman sama teman-teman. Hasilnya dapat nih dari teman-teman dari musik. Lu progres lu bagus nggak di musik? Pasti kan lu gini dong, lu kalau pengen musik pasti kan hayalan lu atau goal lu maunya rekaman, lu pengen sukses direkam, gitu nggak sama-sama dong? Oh iya, dapat dong. Okay. Gua dapat momen gua. Artinya dan momen itu kan kita berusaha jaga sampai sekarang kan, karena kan industrinya kan juga udah berubah, udah beralih dengan semua perhitungannya segala macam, itu industrinya beralih gitu kan. Jadi momen gua rekaman, momen gua nyanyi di depan belasan ribu orang gitu ya, momen gua bikin lagu dan lagu gua itu menjadi hits gitu kan. Terus sampai turun lagi menjadi momen gua itu nyanyi untuk beberapa orang gitu kan. Sampai akhirnya gua pernah juga di hire untuk satu keluarga doang nyanyi. Nyanyi di wedding. Gitu loh. Artinya semua itu udah gue lewatin gitu loh. Dan kebutuhan dasar gue sebagai musisi ya. Pertama mungkin gue kasih gambaran seperti ini ya. Gue main piano gue biasa Pak. Piano gue untuk kebutuhan gue bikin lagu posisi aja. Bikin lagu aja, running lari-larinya akord segala macam untuk mengakomodasi itu gitu ya. Tapi gue perlu untuk dengar suara not piano. Ada kebutuhan itu di gue. Perlu untuk denger gitu loh. Walaupun gue perlu untuk main gitu loh. Ada kebutuhan itu di gue. Itu gue udah senengnya minta ampun. Tapi lu nggak tahu apa yang lu pencet sebenarnya. Itu chord apa? Iya. Tadinya nggak tahu, pada akhirnya gue tahu gitu kan. Pada akhirnya gue tahu. Nah, yang mau gue kasih tahu di sini, gue sebagai musisi, sebagai seniman gitu ya, itu kebutuhan gue. Jadi pada saat gue memperformkan itu di depan orang, gue nggak peduli berapa banyak atau sedikit yang nonton gitu loh, gitu kan. I sing for myself first of all. I sing for myself. Nah kalau itu dianggap kurang ataupun salah, gitu kan? Gak peduli lu? Dan gue gak peduli. Yang penting lu, menurut lu suka. Yang penting gue seneng. Karena pada saat gue seneng, yang gue harapkan orang juga akan seneng dengernya. Gitu loh. Artinya message gue ke deliver, emosi gue sampai gitu loh. Tapinya juga pasti gue juga akan kira-kira lah, gitu kan? Gitu kan? Tapi ini musisi banget nih. Ini musisi sejati nih. Gitu, jangan lagu-lagunya Peter Gabriel gue nyanyiin di acara ibu-ibu bekonde, gitu loh. Bisa lepas sanggulnya gitu kan. Artinya kan, ya kan kita kan untuk orang-orang yang berpikir kan selalu seperti itu. Untuk orang-orang yang berpikir kita kan dikasih kemampuan itu kan sama Tuhan. Gitu loh, dan dikasih hati untuk menimbang gitu kan. Nah pada saat menurut gue ya, pada saat kita bisa melakukan semua hal itu sehingga dibungkus menjadi sesuatu hal yang menyenangkan untuk didengar atau dilihat orang gitu kan, artinya kan kita udah berguna kan. Lihat kalau gue nanya satu dijelasin sama dia aja. That's Jiwo. Jiwo tuh emang benar. Dia detail sekali, sangat detail sekali. Nah yang gilanya, gue akan nyampe ke nanya itu adalah gue nggak pernah tahu bahwa lagu Gantung itu adalah lagu lu. You know Gantung, right?
Gantung itu lagunya Meli yang la 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 la. Ini lagunya dia. Dan gue nggak pernah nyangka itu gitu. Gue nggak tahu. Nah, pada saat itu nih, kenapa lu bisa tiba-tiba lu ketemu Meli? Apa emang Meli itu temen lu, saudara atau apa? Nah ini menarik. Tiba-tiba nih. Ini menarik nih. Meli Anto itu gue sangat hormatin. Oke. Gitu ya, dengan gua itu berusaha untuk take the positive part from everybody. Gua left or the negative, apa yang mereka punya apa segala macam itu gue udah enggak. Tapi gue selalu cari yang positifnya gitu kan, cari positifnya dan gue admire itu gitu kan. Kalau gue jelasin siapa Anto Hood secara musikal akan panjang. Betul. Gitu kan, akan panjang. Tapi kan mereka memang udah musisi dari dari lahir kan. Dan mungkin juga akan bingung gitu kan yang nonton. Iya. By the way, nah ini karena gue suka nongkrong di Ikip Musik. Rawamangun. Dulu rumah Melianto tuh di situ. Oh, lu karena sering nongkrong di situ. Nah, dulu dapat kabar dari Mbak Oti Jamalus. Oti Jamalus ya. Oti Jamalus, itu sering ya kan, jazz. dulu. Iya. Waktu itu dia buka Meli cari duetan gitu kan, karena kan setelah Ada Apa Dengan Cinta tuh ke lagu judulnya Pujaanku ya, untuk Ever I'm in Love kalau nggak salah dulu seperti itu deh. Nah itu gue ikut audisi tuh di situ. Gue ikut audisi, masuklah gue, terpilihlah menjadi Meli tuh untuk lagunya judulnya Pujaanku. Memang dia cari. Dia memang cari. Cari untuk yang untuk lagu yang mau dia nyanyiin. Iya. Ada itunya, tapi bukan ini dong. Dipakein acara kan, bukan? Maksudnya enggak itu sih, reality show enggak. Okay. Dulu belum zaman reality show gitu. Okay. Dulu belum zaman reality show, masih mulut ke mulut aja gitu loh. Banyak yang ikut waktu itu. Lumayan ya. Berapa ya? 60-80. Oke. Apa sih, Bang? Gitu. Oh, alah. Dan pada saat itu kan zamannya low voice, Creed, Per Jam, grunge gitu ya. Ya, orang-orang inilah, Seattle. Ya, Seattle Sound ya, grunge. Nah, dan pada saat itu emang suara gue di situ kan. Ya. Gitu loh. Dan Eddie Vedder gitu kan. Eddie Vedder gitu loh, maksud gue kecenderungan nyanyi gue pada awal itu ada di situ gitu loh. Nah, kepilihlah gue. Lu bikin nih, jeng. No, bukan. Lagu itu masih, sorry. Ini kita bicara lagu Pujaanku dulu nih. Belum lagu si itu historinya. Belum. Nah, historinya gue sama Meli, kan tadi ditanyakan. Kan ada dua ya soalnya. Iya kan? Ke lagu Pujaanku nih, gue sama Meli pun juga sempet nyanyi tuh. Iya, gue tahu ada dua kan, berdua kan. Nah, berjalan, selesai. Gitu kan. Gua rekaman tuh di situ. Rekaman. Video klip. Oke, Pujaanku. Ntar lu lihat ya lagunya itu juga. Oke. Kaya juga gue waktu itu. Oke. Tapi gilanya masih sama. Oke, terus. Nah, terus begitu udah. Pakai teori dong. Teori selanjutnya adalah setelah bola ditendang, ini bola mau kemana? Oke. Gitu kan. Ya kan. Nah, teori yang paling gampang kan waktu itu gini. Pada saat lu keluarin satu produk, gitu, produk kedua pasti jangan jauh-jauh dari itu. Iya. Ya dong. Iya, karena market di situ. Iya kan? Ataupun lu udah family known begitu, gitu kan? Udahlah, sok ke Meli-Melian lah gua. Jadi lu gini, antara yang lu suka sama yang lu juju, lu kawinin nih. Iya. Ya, oke, ngerti gua. Sweet spot. Iya. Gitu kan, artinya karena juga kalau ngomong material Meli Anto gitu kan, gue seneng banget sama Jika. Oke, iya. Lu berarti itu yang acuan lu pada saat itu? No. Bukan. Tapi artinya itu gua jadikan satu referensi. Ya. Satu referensi pendekatan di mana gue pengen bikin kayak begitu, tapi mungkin dengan background gua, dengan apa yang gua suka, gitu kan. Tadinya mah bukan buat Meli tuh, buat gua. Jadi lu bikin buat lu. Iya. Range dan suka lu.
Iya. Oke. Terus Nah. lu bikin, udah sama semua udah jadi nih lagu. Udah tuh produsernya di situ. Udah lagu nih udah semua udah oke. Ya. Oke. Terus tiba-tiba kenapa lu diambil Melly? Nah, ya. Nah, banyak orang bilang, lu lagu bagus-bagus kasih orang, lagu gantung maksudnya. Terus gue bilang kayak gini. Menurut gue, ya gue nggak tahu ya apa yang ada di depan gitu kan. We never know gitu kan. Apa obladi oblada, gitu kan. Gitu kan. Nah, tapi menurut gue, kalau lagu itu nggak ada, bukan dikerjain sama Melianto, mungkin juga nggak segini namanya. hype ini, gitu loh. Karena Melianto dengan semua kelebihannya mereka, gitu ya, mereka bisa membuat itu landed sehingga diterima oleh masyarakat Indonesia sampai sekarang. Nah itu gimana? Lu nawarin apa gimana? Nah, ya kan, mama gimana ya waktu itu? Enggak dong, zaman gue ditolak dulu dong, lagu gantung ditolak. Jadi ini lagu gantung nih, kalau gue lihat di Spotify-nya, lagu gantung itu adanya di posisi teratas nih. Adanya di posisi teratas, dia 96 juta. Sedangkan yang lain Jika, Ada Apa Dengan Cinta, apa adanya di bawah nih. Lagunya Melly ya. Ya, semua adanya di bawah. Yang paling atas itu gantung. Dan monthly listener-nya gue yakin dari gantung ini juga banyak. 3,3 juta sebulan. Ya. Gantung, man. Iya. Ini orang ada di sini. Iya. Oke, terus udah gitu. Lu tawarkan nih ke Melly nih. Kucuk. Tadinya buat gue sendiri loh. Enggak dong. Kayak gitu ngomong. Enggak. Gue bilang gini. Cek. Apa namanya? Nih, ditolak Pak Anu. Oke. Gitu kan. Coba lu denger. Bilang gitu kan. Terus udah gitu dia denger. Diambil langsung 3 lagu gua. Dia ambil langsung 3 biji. Gue lupa yang lainnya. Karena yang meledak cuma itu. Jadi yang gue inget cuma gantung. Langsung diambil 3-3-nya. Langsung diambil 3. Dan waktu itu Melly kan ada produksi artis beberapa kan. Tapi lu nggak nyanyi sama dia waktu pasti lagu gantung? Enggak. Gue cuma sebagai komposer. Waktu pujaanku lu nyanyi sama dia? Waktu pujaanku gue nyanyi sama dia. Gitu loh. Lu nggak pengen? Gue ikut nyanyi deh gitu. Nah itulah dia. Gue tuh kan ini tersesat. Domba-domba yang tersesat. Oke. Artinya gini. Gue selalu dalam hidup itu, ya mungkin you can say that I'm old gitu. You can say I'm idealist old, person. But gitu. Dewasa lah. Mother father. Nah, oke. Nah, artinya gue selalu punya prinsip. Kalau orang itu tahu kemampuan gue, orang ngelihat gue valuable, gitu ya. Gue rasa dia akan dengan sendirinya, gitu. Mengambil lu. Gitu, mengambil gue ataupun ya dia ngeliat sesuatu, gitu loh. Karena gue itu ajaran nyokap, gitu loh. Ajaran nyokap, do not low yourself in front of anyone, gitu loh. Despite lo itu siapa. Gitu loh, despite apa yang lu punya, gitu ya, lu punya lebih berharga daripada sekedar apa yang material semua ada. Muka gue, lu bilang tadi mana muka gue? Ganteng ya. Ini perpaduan antara siapa gue bilang Doni Damara sama Dewi, siapa namanya suaminya? Reza Itapi. Wih, cuman ini Reza kalau kayak. Nah, iya tapi IG gue lagi kehack nih. Jadi kayak oke. Ya, dulu nyokap tuh bilang seperti itu karena lu punya segala sesuatu. Lu yang paling berharga dari manusia itu hati, pikiran, gitu kan, ilmu, gitu loh. Jangan nilai orang jangan nilai lu dan nilai orang lain terlalu terlalu material lah gitu. Karena muka tua juga itu jelek banget. Gitu loh. Tapi kan hati, pemikiran, ilmu gitu kan, itu kan yang akan terus kita bawa. Oke, apa tadi? Balik lagi ke gantung. Gua sampai lupa. Enggak, akhirnya udah nih. Tapi kalau gue bilang ya, lu kan Melly waktu bawain lagu itu, setelah lu kirim berapa lama prosesnya dia keluar? Cepet. Langsung meledak kan? Langsung meledak. Gue bisa bayar utang nyokap. Oke, langsung meledak. Apa yang di pikiran lo?
seneng, bangga, atau anjing coba gue yang bawain? Enggak sih, gue nggak ada mikir kayak begitu. Nggak ada mikir kayak gitu. Nggak boleh. Karena berarti sebenarnya kalau menurut gue, Mary itu melihatnya lu punya potensi besar. Makanya nggak boleh lu duet sama dia pada saat di lagu ini. Ah, lu mah ada aja lu. Bukan. Marah lu ntar. Ngambek lu. Bener, Cek, ampun Cek. Ferdi nih Cek. Serius. Meli. Kagak ada. Meli itu kegedean, Pak. Meli itu auranya kegedean. Yang duet sama dia nggak akan pernah jadi. Kecuali Lasso udah jadi duluan. Ya, yang lihat yang duet sama dia. Siapa yang jadi? Ya. Karena ketutup sama Melinya. Ya. Jadi membayangkan mungkin, ini jangan nih nanti lu. Kagak pernah ada opsi untuk duet lagu gantung dan anak. Gue juga nggak asking for. Tapi keren sih lagu itu keren. Gitu loh. Ya. Gue nggak percaya bahwa itu ternyata dari si Jimo, gila juga ya. Oke. Berbasic lagu itu. Ya. Orang tahu, ditulis dong ciptaan Jimo. Yes. Banyak dong musisi yang datang ke lu untuk minta lagu. Ada. Apa Meli langsung minta lagu lagi sama lu? Iya, Meli juga minta lagu gitu kan. Wong Sugi dong lu. Biar ya enggak, gue gila. Ya nggak perlu diceritakan kebandalan-bandalan kita lah. Tadi udah berhenti di alkohol gitu kan. Iya dong, tapi bagus kan. Maksudnya ini kita ngomong tahun berapa ya gantung? X2 Mana House. Anjing X tuh mana? Ya kan? Mana House udah kemana? Udah nggak ada tuh. X2 Mana House Mulia tuh dia. Iya. Itu belanja gue di situ. Member ya. Mantap. Nah, itu di situ ya. Meledak, terus lu juga jadi pastilah akan mengulangi kesuksesan, nggak minta lagi atau apa gitu ya. Lu terpicu untuk langsung situ. Gue sekarang gue percaya diri, gue harus ngeluarin sendiri nih. Ada rasa itu apa enggak? Ada sih ya. Ada. Pastinya ada lah. Pastinya ada. Tapi somehow the engine is stop in the middle. Gitu ya. Karena mungkin, gue tahu. Gue sibuk kejar recehan. Apa tuh recehan? Kayak gimana misalnya? Manggung-manggung event. Itu kan bisa, itu while lu manggung-manggung event kan lu tetap bikin lagi terus. Iya. Nah, sama apa ya? Ya mungkin udah deh bilang aku aja deh, lu pengen ngadilin gua, ini bukan podcast. Ini peradilan gua. Ini peradilan gua. Ini ya, gua ngeliat. Lu harus dengerin, lu kalau ini siapa sih nih Jimo? Lu pasti nggak akan pernah ngelihat dia. Karena dia adalah yang tadi itu lu lihat di panggung-panggung sering. Gue pernah jalan juga malu ke Kalimantan ya Pak ya? Iya gitu. Terus gue juga pernah dia bikin acara-acara juga. Makanya gue pas gue ngedenger dia nyanyi, ternyata dia udah rekaman. Waktu itu sama Kadri ya? Iya, Pak Kadri. Jadi sama temen gue Om Kadri, dia bikin lagunya Ingin Punya Pacar apa? Iya, Ingin Punya Betul Pacar. Ya? Ingin Punya Pacar. Lu dengerin ya. Nanti yang gue puterin lu ada yang baru nggak? Video klip? Belum. Yang lu sendiri belum ada? Belum. Nah ini gue kasih tahu kenapa gue puterin yang itu. Ini salah satu lagunya dia yang gue bilang, wah enak nih lagu. Dan suaranya dia lu lihat di situ. Dia nyanyi verse-nya. Verse sampai ref tuh kalau nggak salah lu ya? Iya, gue nyanyi. Song 2 baru ada verse 2 baru verse ada Om Kadri. Lu lihat di situ. Nah, kenapa gue ngomong gini? Jadi gue kaget lu tidak mengeluarkan solo. Itu aja sih. Padahal lagu lu bagus, materi lu bagus. Apa yang ada di otak lu? Tahu-tahu tiba-tiba, kalau gua nih, gua udah nggak tahu ya. Mungkin kalau gua kan bikin band gitu, nggak pernah solo juga. Jadi maksudnya, kenapa lu nggak? Yes, that's me. Ya, apa ya? Gimana ya gue cari angle-nya ya? Yang jelas sih gue beberapa kali ya banyak domestic issue tuh. Domestic issue itu apa? I had a lot of big fight with my lover. jadi energi gue kebuang ke situ. Maklum, apa tadi Rai saya tapi part-time lover.
Tapi ya sih ya. Susah itu susah ya kalau kutukan orang ganteng gitu ya. Kemarin gue ke makam nyokap kan. Gue bilang, Oh, nyokap udah gak ada? nyokap udah ada. Terus gue bilang, Mak, IG gue kehack nih. Oh, lu suka ngobrol sama nyokap? Iya. Oh, oke. IG aku kehack. Ya kalau ini kutukan karena kamu lahirkan tampan ya udahlah gue terima. Iya, itu sih yang terbesit di gue ya. Wah, gila nih orang. Pas gue lihat lagi kan Jimo, gue cari. Masih ada nih. Pas gue lihat dengar lagu ciptaan sama Jimo. Gue bilang gila nih. Tapi yang gue senang gue sekarang lu mulai nongol-nongol nih. Nah ya, karena gue juga ada rencana untuk keluarin Single juga. Apa band lu bikin? band. Gue juga mau keluarin cover-coveran YouTube. Oke, cover-coveran. Cover-coveran Gue sering lihat itu tuh. Di Instagram gue kan gue sering cover-coveran YouTube. Nah terus habis gitu nanti band juga ada gitu kan. Artinya gue coba untuk cari dan temukan lagi gue itu ada di titik mana gitu kan. Gue itu bisa gue itu bisa membuat produk apa nih gitu kan yang diterima oleh diri gue dan diterima oleh orang lain gitu loh. Dan apa namanya? Nah nanti nih lu keluar kapan nih? Kan nanti kita Aman, kita kali ngomongnya keluarin fair, gue keluarin. Iya. Nah, artinya kan nanti gue tinggal pansos kan dari lu kan. Pansos lah. Lu harus denger, tapi lu pada denger deh. Percaya sama gue nggak pernah bohong soal taste. Ya, artinya juga pada saat gue buat cover, itu gue coba untuk representasiin gue. Lu gambar sendiri juga? Kalau cover-cover gitu sampai gitu-gituan lu sendiri? Gue sendiri. Kecuali mixing mastering bukan gue. Ya, yang nggak Gitu. ngerti lah. Yang nggak ngerti lah. Tapi artinya video itu gue sendirian, tag video sendirian, terus habis gitu rekaman sendirian, nge-line sendirian kayak gitu kan. Ngedit juga kalau perlu ada editan gitu kan. Itu gue sendirian. Nah, bikin desain videonya juga gue sendirian gitu kan. Nah, pada saat gua nyanyikan lagu-lagu yang gua cover itu, gua selalu berusaha untuk membuat apa nih diri gua sendiri yang bisa gua munculin, gitu loh. Karena kalau gua plek-keteplek ya ngapain juga. Nah, aransemen musik aslinya. gimana? Ya. Ini sekarang band kan konsepnya? Oh bukan, kalau yang cover kan ya aransemen musik gua sendiri gitu kan. Nah, kalau yang cover iya. Ya kan. Nah, kalau yang band ini ya nanti ya ada produser, ada playernya gitu loh, ada teman-teman, ada membernya lah, ada bandnya lah, ya, ada membernya lah dengan pendekatan musik yang memang nama bandnya sepakatin. Apa Tan? Apa nama bandnya? Ini belum tahu ini. Ini juga gara-gara kemarin. Mendingan lu kasih nama Petir. Apa nama bandnya? Decent Man Corporation kan? Oh anjing, Decent Man Corporation. Psychedelic Melancholic Pop. Oh belum ada namanya juga belum ada. Belum ada. Lagu udah ada. Lagu udah tinggal buka aja tuh banyak. Oh iya, itu. Lagu banyak. Nah ini kan lu masih Tara nih. Tara ininya musik ya? Iya, dia apa tadi? Dia tuh pendekar tangan kosong. Ada ini orang lama ini orang lama ini. Iya. Orang lama yang nanti keluar. Cuman yang gue bingung, lu bikin band bertiga nih nanti ya. Bakal keluar bertiga. Kenapa bertiga? Berdua ngeri Pak, sekarang laki-laki berdua Pak. Air Supply? Iya benar. Enggak, bertiga itu berarti kan cuman vokal. Berarti lo main piano? Enggak, vokal, piano. Oh piano ada lagi? Piano ada. Okay. Vokal, piano sama gitar. Tapi sebenarnya sih mau formatnya gue main piano juga gak ada masalah. Bass sama drum additional? Bass sama drum sampai saat ini belum kita tentukan. Bisa jadi ada nanti? Bisa jadi ada, bisa jadi sampling. Oke. Gitu. Artinya kan dengan semua background gue dan teman-teman gue, ya gue bisa bilang mereka itu ya multi instrumentalis gitu loh, instrumental gitu loh, multi instrumen. Nah jadi menurut gue sih harusnya bukan menjadi satu masalah gitu loh, gitu loh. Paling kayak gitu sih, nggak ada masalah. Nantinya akan siapa jadi main drum ataupun apa bentuknya buat gue sih enggak sih. Yang penting kan gimana caranya lagu gue bisa dipakaikan baju yang pas.
Kayak gitu. Dan gue udah berjanji nih, gue nggak ikut-ikutan lagi. Benar. Benar. Gue nggak ikut-ikutan aransemen. Gue udah berjanji. Kalau jadinya nanti aransemennya bukan yang kayak lu mau, lu kan gatal tar. Nggak, kan dikasih referensi dulu. Nggak. Dia kasih referensi dulu. Janji ya, jadinya kayak begini ya. Iya, nih referensinya gue pengennya gini ya, gue pengennya bahasa gini. Ini bukan referensi, itu ke direct. Kayak itu kalau gue lihat ya seorang Jimo itu akhirnya dia ternyata memang lu pengennya keluar apa yang ada di kepala lu kan. Ya. Itu harus plek-ketiplek, harus begini, gue pengennya begini. Walaupun boleh sedikit-sedikit tapi direct, red line-nya harus tetap dia. Kadang-kadang memang bikin band itu nggak gampangnya itu. Kalau ada orang yang kayak Jimo harus neken egonya dulu, set, karena ada dua orang lain lagi ya. Itu yang berat. Nggak, karena juga akan berpengaruh terhadap kemampuan produksi suara. Let's say kayak begini. Contoh kayak begini deh. Contoh gini. Gue kalau misalkan gue disuruh jamming, ya, misalkan disuruh jamming dengan band siapa gitu ya, gue biasanya gue tolak tuh. Gitu. Kenapa lu tolak? Jamming tuh misalnya nggak ada persetujuan ya. Jimo naik dong. Lu tolak? Gue tolak. Takutnya produksi gue jelek. Oh, gitu loh. Lu overthinking. Gue takutnya seperti itu. Takutnya ntar gue bagus nggak nih kalau gue. Oh, jadi lu senengnya well prepared. Bener. Gitu loh. Artinya itu gini. Gitu ya. Kalau misalkan bandnya audiensi gitu ya. Misalnya, itu kan keren. Itu keren gitu kan, no worries. Gitu kan, artinya no worries dan dia kan pasti akan ngecun ke gue. Kemampuan. Dia yang ngikutin lo. Dia yang ngikutin gue pasti. Pasti dia ngikutin. Transient, velocity gitu kan akan diikutin sama ini si penyanyi ini bisa seberapa ngimbangin kekuatan musiknya gitu loh. Powernya gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan bandnya itu gue kagak tahu gitu kan, ya maaf nih gitu, mendingan gue main piano sendirian. Karena pada saat gue main piano sendirian, gue lebih paham gitu kan. Oh, ini vokal gue nih udah di sini nih. Sebentar lagi nih gue nih headroom gue nih abis nih. Jadi gue turunin aja, itu kan. Gitu loh. Jadi gue turunin aja moodnya gitu kan. Ataupun di titik ini gue bisa ngajak singelong orang gitu loh, kayak gitu-gitu. Nah itu kan gue lebih bisa kontrol dong. Tapi gue lihat lu sering juga main ya, gue lihat ya sama si John Angel lagi malah. Ya itu karena gue sayang sama dia aja sih sebenarnya. Lu bawain lagu-lagu misalnya Genesis, terus Jovi lu bawain juga ya? Bon Jovi, ya. Sometimes lu bawain, tapi lu sebenarnya Genesis terus yang oke. Enggak, kalau itu mah kalau sama si John Angels mah karena gue sayang sama dia sih sebenarnya. Karena buat gue ya sehubungan profesional gue sama orang pasti kan pertamanya kan kita profesional kan, tapi along the ways pasti akan menjadi personal kok. Nah kita musisi kok. Nah lu sekarang katanya vokalisnya itu juga member Cockpit. Iya, betul. Gantiin Ari almarhum. Iya, udah lama sih sebenarnya itu dari itu zaman, kan khusus Genesis kan? Ya, itu memang covering Genesis ya? Dari tahun 1980 mereka. Mereka juga ada album kalau nggak salah. Mereka ada album waktu zamannya Bang Freddy. Iya. Bang Freddy suka bawain juga itu. Suka bawain juga. Oh, jadi lu kalau itu ya berdasarkan yang lu mau aja atau yang lu bisa atau yang lu percaya. Baru naik. Repot juga. Atau yang gue sayang. Iya. Kasus John Angel tuh gue sayang sama lu, bro. Makanya gue mulai sebenarnya gue males. Cewek kan banyak yang lu sayang waktu dulu kan. Nyanyi terus dong. Oke. Ampun, Bi. Enggak cerita apa-apa aku. Ampun, Bi. Nah, sekarang gini. Kalau lu begitu, kedepannya misalnya nih lu keluarin ternyata lagu lu kan bagus, oke segala macam, meledak lagi, ya lu jadi publik lah, lu kan bisa bawain lagu lu terus yang lu seneng. Sometimes kan juga di acara-acara apa, vokalisnya ini dong, lu naik nih. Nah itu gimana? Akan terjadi itu, gue sering begitu. Mau nggak mau? Ya mau nggak mau, tapi akan gue lihat lagi siapa yang minta gue. Kalau misalkan Mas Kadri gitu minta gue, Jim nyanyi Jim, ya pasti gue suka rela lah. Maksud gue kan orang itu kan jadi backbone gue gitu loh. Maksud gue karena hubungan dari profesional menjadi personal seperti itu kan akhirnya ya
buat Mas Kardi lah apalah gitu kan. Ataupun juga kayak misalkan John Angel gitu kan. Itu temen gue bonyok-bonyok sebenarnya gitu kan. Ya udah naik lah gitu kan. Tapi kalau misalkan yang mintanya siapa pejabat apa gitu kan, iya Pak saya naik tapi saya main piano sendirian. Oh mendingan gitu ya, mendingan ketahuan lu gue main sendirian aja Pino. Oke. Bisa berarti ya, cuman ya mendingan lu main aman lah. Iya. Daripada lu terlihat nanti nggak mampu atau jelek atau apa gitu. Oke, ngerti. Karena itu pertimbangan gue, karena berapa kali memang gue juga diprotes sama orang gitu kan. Kamu kenapa sih nggak mau ngejam gini? Dan kadang-kadang orang tuh nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti. Orang kan tahunya cuma bagus doang, tapi kan nggak ngerti proses bagus itu gimana, gitu loh. Dan nggak semua penyanyi juga pasti bagus gitu loh. Artinya ada beberapa orang yang memang dia penyanyi, dia punya not yang memang gue bilangnya fix note ya. Jadi notnya tuh benar semua, feel-nya tuh benar semua. Buat gue jarang penyanyi-penyanyi kayak begitu gitu loh. Itu gue ngeliatnya di Yuni Shara, Dirli, Idol tuh keren. Almarhum Glenn ya. Almarhum Glenn feel-nya keren. Feel-nya. Secara baik technically menurut gue ya gitu loh. Tapi kan itu kan bukan menjadi parameter untuk enak atau enggak ya. Ya. Gitu kan, itu kan untuk ya setiap orang kan bebas-bebas. Kayak misalkan kita ngomongin Mick Jagger aja gitu loh. Mick Jagger ya nyanyinya begitu tapi landed kan. Ini kan kita bicara gue bicara teknik penyanyi, dan dia memakai teknik itu dan itu tereksekusi dengan baik semua elemen ya. Kalau gue bilangnya seperti itu fix note. Itu loh. Solid jadinya. Mas Restu Fortuna tuh. Termasuk penyanyi-penyanyi kayak gitu. Oh iya. Restu. Om Restu ya. Om Restu. Terus Eka Deli. Itu gue ngefans sama dia. Oke. Eka Deli, Dira Sugandi gitu loh. Oh iya dong. Lea Simanjuntak. Nah, ya kan? Now you understand kan gitu loh. Tapi juga kalau gue waktu itu pernah ada klien kan. Klien gue membandingkan gue dan penyanyi-penyanyi itu gitu kan. Terus gue bilang gini sama klien gue, ya kalau lu membayangkan penyanyi dalam tanda kutip yang benar-benar bernyanyi secara baik dan benar, bukan gue orangnya gitu loh. Tapi kalau enak untuk penyanyi enak gitu ya kita bisa diadu lah. Gitu lah. Karena kan walaupun mencong-mencong dikit notnya gitu kan yang penting message deliver. Sama feel-nya dapet. Nah itu kan. Iya, oke. Ya itu karena setiap orang kan juga ada kelebihan dan kekurangan ya. Kan sama gini. Lu nanti bakal entah itu nanti namanya band ataupun nanti akan lu kapan sometimes nanti lu akan solo, kita nggak pernah tahu. Pesen lu kan deket-deket ini, kalau enggak ntar gue udah jelek duluan. Iya itu dia. Gue bilang mumpung ini masih bisa dijual. Anjir. At least gak dijual lah, sewa-sewain lah. VCD kali. Udah. Jangan kayak Om Jibo lah. Udah biar Om Jibo aja yang susah. Nah, ada gak bakal segantung lu bawain sendiri? Banyak yang nyuruh sih. Wih, termasuk gua kan? Iya. Ya gue WA lu. 1001 lu berarti ke 1 loh. Karena udah lewat 1000. 1. Mulai lagi. Iya kan? Bakal gak pujaanku misalnya kayak gitu? Menurut lu? Menurut kalian? Nah. Kalau menurut gue, balik lagi ke gue nih. Gue itu ya maaf ya, ego gue segede bagong, segede gaban gitu loh. Oke. Nah, ya kalau orang-orang yang gue sayang yang nyuruh gue untuk eksekusi itu gitu, gue pasti eksekusi. Berarti ada kemungkinan itu dibawain lagi. Pasti gitu ya. Oke. Kan kita tahu dong versi Melly gantung itu begitu. Sebelumnya nggak gitu kan? Nggak. Gue lagi suka-sukanya sama Queen itu. Oke. Lu bakal bawain versi original nggak? Apa versi Melly? Gimana Jack? Gue nanya sama produser gue nih, produser tanpa tanda jasa. Gak apa-apa tanpa tanda jasa, asal jangan pakai tanpa tanda terima. Gue dapet gitar dia waktu itu.
Yang pasti kan gini ya. Musik itu kan kita bicara industri, bicara selera, dan setiap dekade kan berubah-ubah. Pendekatannya, soundnya berubah segala macam gitu kan. Nah, ya paling nanti akan disepakatin oleh the band member gitu loh. Lu tau nggak? Gue kebayangnya ya. Meli kan deket sama lu dong. Oke. Meli juga pernah seneng sama lagu lu, pernah naik gara-gara lagu lu juga salah satunya lah. Iya. Pasti dia akan do a favor lah buat lu, pasti mbak dia mau lah. Oh iya dong. Ya kan? Pasti. Gue ngebayangin ya, Meli lagi dengerin dia lagi la 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 di video klipnya. La 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 la. Terus dia ngeliat itu, cek lu lagi ada di TV-nya, dia lagi ngeliatin lagu gantung. Tahu ya, lu bawain keren Mel. Ini keren, kita angkat ini Mel. Jadi Mel itu lagi la 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 la, pasti ngeliat ada nyanyi di TV, terus dilihat lu ya. Oh, ini show director nih, Pak. Ini show director deh. Ini show bukan, director. kebayangnya kenapa? Biar orang lihat Meli. Meli di situ ngasih message-nya bahwa nih loh, the man behind the gun-nya dia. Nah, itu keren, Pak. Itu keren, Pak. Ya syukur alhamdulillah sih ya. Artinya impact. Ntar kalau Meli lihat juga pasti boleh Jim, ayo. Ya artinya syukur alhamdulillah ya, impact dari lagu gantung itu. Oh, itu keren. Sampai sekarang juga royaltinya juga masih jalan gitu loh. Jadi memang lu gede ya royalti ya? Gue bisa bayar, gue bisa macam-macam. Iya, maksudnya royalti itu memang kita juga harus lihat sih, royalti kalau memang lagunya dipakai di mana-mana ya pasti mau nggak mau pasti gede kan. Ya tapi kan zaman dulu gede, kalau sekarang udah biasa aja. Udah biasa aja. Bukan kali kebutuhan lu. Iya, kebutuhan gua yang luar biasa. Luar biasa. Gitu loh. Nah, tapi ya itulah habisnya di itu tadi 3 tempat tadi tuh apa tadi? Mana? X2. Oh, Mulia. Oh, Mulia sih, Mulia lagi. Mulia tuh di apa ya ininya ya? Bawahnya tuh apa ya? Iya. Ketop, padahal ketop. Iya. Ada di pala gue juga bisa ngomong gue. CJ. Oke. Many chicken in CJ's? Chicken wing? Chicken wing sama chicken buffet ya itu. Oke. Terus gini Om. Ya. Lu akan berusaha membuat hits lagi sebesar atau melebihi dari gantung. Menurut lu akan begitu pola pikir lu atau nggak? Gue nggak peduli mati, gue mau bikin aja. Nah itu gue yang kedua. Oh yang kedua ya? Kenapa gue nanya gini? Karena dia orangnya gitu sebenarnya. Gue yang kedua. Ya, lu nggak ada indikator itu ya? Nah, ini bukan podcast, ini peradilan. Enggak beneran. Enggak gini. Ini itu harusnya temennya sama Om Rocky Gerung. Karena gini ya, maksud gue percaya ketulusan energi itu, energi yang tulus itu, lihat. gitu kan, itu lebih. Gue punya temen sedikit bro, gitu ya. Gue punya temen gak banyak gitu ya. Tapi temen gue itu all out, rela mati buat gue. All out. Kira-kira seperti itulah kalau gue menyikapinya gitu kan. Tapi by the way, materi-materi gue itu pasti akan gue keluarin gitu ya, karena gue nulis itu ya berdasarkan ketulusan itu. Gitu loh. Iya, maksudnya kayak gue tanyain, lu nggak ada indikator gue harus melebihi ini, nggak ada. Lu keluar aja udah. Gue keluarin aja. Kemungkinan bisa berbeda dari itu bisa jadi. Ya sangat bisa dong, apalagi ditambah sama senjata-senjata yang lain di belakang. Oke, senjata kan aransemen. Ya. Lu menerima nggak kalau misalnya lu lagu nih, nih refnya diginiin aja nada ini, lu nerima nggak sekarang gitu? Iya, gue terima. Berat. Enggak. Karena gue kan udah punya mainan yang lain. Iya. Apa tuh mainan lu? Bukan. Itu. Si itu lagi. Wah. Enggak, sih itu tuh kan tukang mainan. Iya. Ada tuh. Aduh, dikusut nih. Enggak, lu ngomongnya mainan. Gue kan bukan gini loh. Maksud gue kebutuhan gue untuk mengaktualisasikan semua
semua keinginan bermusik gua itu bisa gua dapat di cara di channel cover gua kan. Channel lu. Iya kan. Jadi lu kan, energi lu keluarin di iya situ. Kan. Di situ kan itu kan memang benar-benar my backyard gitu. My backyard bisa ngapain apa di YouTube lu? Jimo Putra Petir. Jimo Putra Petir. Tadi gue dikasih dan lu harus lihat tuh ya. Dia nyanyi nih, dia nyanyi. Yeah. Biasa dong ngelihat orang nyanyi cover, bener nggak? Ada teksnya, oke, biasa. Selesai itu diartiin dong itu lagu. Effort lagi kan. Jadi lagu ini, bla bla bla. Jadi itu semacam edukasi juga. Edukasi. Iya, karena gue percaya sampai gue percaya ya, maksud gue sampai musik itu sampai sekarang bisa berimplikasi ke masyarakat, pasti kan dia lagu itu punya meaning kan. Iya. Nah kadang meaning sesungguhnya itu tidak sampai kepada pendengar secara baik dan benar. Itu meaningnya lu dapat dari mana? Hah? Baca dong. Dari dia, dari penciptanya. Ya baca sih dari buku kayak Beatles itu kan gue baca dari buku. Oh, jadi lu ada literatur ini lah ya. Ada. Ya karena memang gue suka kan. Memang lu suka baca ya orangnya. Memang gue suka gitu kan, dan kenapa lagu itu sampai dia bikin seperti itu, pemilihannya juga segala macem kata-katanya kenapa dia pendekatannya ke situ gitu kan, apa keresahan si penulis waktu itu gue suka gitu loh. Ya jadi informasi yang fun fact lah ya. Ya benar. Informasi fun fact lu keluarin di situ biar orang tahu. Oh bagus tuh. Ya. Jadi kalian tuh ya, pokoknya lu subscribe Jimo Putra Petir. Ya, nanti setelah ini nanti ada di deskripsi gua. Gua. Siap. Kita lu lihat suaranya ntar. Gua ngefans sama suara dia. Wah, Bapak. Ada distorsinya tapi halus, tapi gimana gitu. Gemes gitu. Sarung tangan berapa sarung tangan? Bukan sepatu, sarung tangan. Tapi gue pengen someday nanti ya, kita nggak tahu. Gue pengen produce lu deh, Jim. Asik. Tapi someday nanti kita pikirin ya. Karena gue seneng banget materi suaranya asik. Untuk husky-nya keluarnya lu enak, terus juga lu main head voice-nya juga halus gitu dari sini ke atas tuh enak gitu. Bagus. Oke, sekarang yang gue pengen tanya sama lu. Ya. Di dalam permusikan nih sekarang nih. Menurut lu lebih gampang lu berapa ya dibilangnya? Berkarya nih. Apa enak zaman dulu? Ya, kalau enak zaman sekarang dong. Lu lebih seneng zaman sekarang? Zaman sekarang dong. Tapi kualitas audio gue suka zaman dulu. Kenapa? Kan zaman sekarang keren-keren juga. Ya, zaman dulu itu lebih bold, lebih warm. Iya, karena masih analog kan. Kalau zaman sekarang itu lebih clear, lebih clarity gitu kan. Karena juga medianya mungkin handphone kan. Tapi lu juga udah nggak perlu label gitu, lu bisa produce sendiri. Iya, sekarang kita lebih punya keleluasaan itu kan. Kita punya bisa bikin jaringan marketing sendiri gitu kan. Terus habis gitu juga lu berjaringan marketing sendiri. Berarti lu tahu bahwa kita harus marketingin sendiri. Iya. Oke. Lu orang yang untuk orang yang seperti lu, gue pikir lu tuh orang yang sosmed banget apa anti sosmed? Orang yang jarang main sosmed. Jarang main sosmed kan nanti ada timnya Pak. Oh. Kan nanti ada timnya Pak. Kalau semuanya di saya ya meledak Pak. Timnya Bapak itu nanti tuh. Jadi memang sudah dipersiapkan. Jadi gini ya, orang kita mempersiapkan lagu dengan tools yang sekarang memang lagi in. Oke, good. Ya karena kan memang harus artinya kan lagu sebagus apapun kalau nggak dipromo juga susah. Gitu loh. Wah tapi Om Jimo tuh linknya juga semua mau musisi-musisi banyak banget. Teman-teman lu semua pasti pada support lah semuanya. Iya. Pastilah. Tinggal nunggu dia mau aja. Gila nggak mau nih sekarang nih baru mau nih mudah-mudahan nih keluarnya. Mudah-mudahan bulan ini ya akhir bulan Juli keluar. Oh ya enggak. Dan bulan depan Jack. Pas ini kan keluar bulan depan. Siap. Jadi kalau udah belum ada video klipnya mau video lirik atau ini apa namanya Spotify gue bisa bikin di sini. Siap. Jadi kalau belum ada video klipnya gue kasih cover albumnya
Tapi link Spotify gue taruh di Iya, iya. deskripsi. Dan zaman sekarang kan gue kemarin kita nonton apa aja? Revenge for Revenge band. Ya. Apa For Revenge ya? For Events. Itu gue ngefans loh sama mereka. Oh iya, bagus. Bagus. Si itu juga bagus tuh. Gue juga suka mes tuh masih itu ya, siapa namanya? Baskoro, siapa? Hindia. India ya. Itu juga. Iya, bagus. Ya oke lah, sometimes dia biasa aja, tapi pas bagian ada satu nada, wah enak nadanya diginiin. Nah, gue ngelihat video klip mereka judulnya For Revenge itu balik ke Bandung ya. Judulnya ya, kembali ke Bandung. Oh, kembali ke Bandung. Kembali ke Bandung ya. Itu cuma di pantai doang. Ya. Video klipnya cuma di pantai doang. Gitu loh. Nah, yang mau gue bicarain di sini, yang industrinya kan ini udah berubah. Oke. Gitu ya. Mau industri apapun, gitu ya. Ini benar-benar berubah karena teknologinya berevolusi kan. Sekarang kan market didisrupt nih. Kebiasaan lama digantikan oleh kebiasaan baru. Yang which is lebih baik atau enggak ya kita saling menyesuaikan aja. Gitu loh. Nah, kalau gue melihatnya sekarang semuanya by quantity. Sayangnya. Oke. Yang penting quantity scale segala sesuatunya. Dan semuanya cepet tuh. Makanya kan ada kalau misalkan ngelihat di Instagram gitu kan insight baiknya upload sehari berapa kali berapa kali gitu. Nah, itu maksud gue market algoritma ya. Algoritma segala macam. Nah, itu yang maksud gue ya ini kan kebiasaan baru. Nah, di sektor bisnis juga kayak begitu. Makanya sekarang ada kopi-kopi yang di hanggar itu tuh ya kan? Kopi ya. Iya kan, kopi yang di hanggar. Makan mie yang di hanggar. Ya pokoknya yang banyakan dan murah, banyak gede gitu kan. Iya kan, scale. Karena kan itu ya itu kebiasaan baru yang sekarang gitu loh. Nah, jadi kalau menurut gua selama video klip ataupun produksinya itu masuk segala sesuatunya bisa ngerepresentasiin si lagu, sikat, udah. Itu. Gua ngeliat dulu. Yang lagu lu yang aku ingin punya pacar ya? Ingin punya pacar lagi. Itu di luar negeri ya? Di luar negeri. Wow, aduh di mana sih itu? Australia. Oh di Australia. Australia bikin yang Australia, tapi itu juga low budget. Yang bikin siapa sih? Eksekutif produsernya Mas Kadri. Iya, yang bikin ininya, yang bikin video klip. Yang bikin video klipnya itu anaknya temen gue. Oh gitu. Dia kuliah film di sana memang. Jadi gini, gua sama emang tinggal di sana. Mereka emang tinggal. Gua sama Kadri itu kan suka tektokan tuh. Iya. Biasanya ide kasarnya tuh dari dia. Jim, gue pengen begini deh warnanya. Iya. Gitu kan. Nanti kita di sini deh ininya. Tapi yang eksekusinya itu dia akan deliver ke gua tuh. Gua ngedeliver ke si direkturnya gitu loh. Karena bahasanya gitu kan segala Dia bahasanya, lu ngebahasain untuk visualnya ya? Gue ngebahasain karena memang kebetulan gue juga suka tuh sama visual gitu kan. Gue suka visual, gue suka staging, backstage management juga gue suka. Ya lu basicnya bisa jadi promotor juga. Iya, bisa gitu. jadi Karena memang itu pekerjaan-pekerjaan yang gue suka, menciptakan suatu ambience gitu ya, sehingga penonton itu di satu momen itu bisa 3D mendapatkan energi dari lagu yang dinyanyiin sama si penyanyi. 3D ya, sama lihat juga ya kayak juga. Kayak gitu-gitulah. Gitu kan karena kan ya kalau ngomong kayak orang IKJ ya, maksudnya kayak orang sekolah seni gitu. Padahal hukum. Padahal DO. Hukum. DO. Iya kan? Gitu kan. Karena gue seneng warna ya. Karena gue seneng warna ya. Nina apa Steven? Ini grup warna. Oke, terus. Gue seneng warna dan apa ya, kadang-kadang tuh bahasa kalau gue lagi nge-arrangement sendiri yang lu bilang berat. Arrangementan gue. Enggak berat. Cuman aneh. Ya gitulah. Nah, gue tuh suka pendekatan, gue perlu warna ini nih di musik ini nih gitu. Musik ini kayaknya kurang warna ini nih gitu loh. Karena kan kalau misalkan kita kalau kita ngebahasainnya ini kurang bright nih. Iya, itu gue ngerti. Terlalu dull nih, dark nih. Ya itu kan sebenarnya ngerepresentasiin ke warna dong. Perasaan gue nggak pernah lu bikin musik. Ini warnanya begini, lu doang itu. Dia doang kayaknya.
Gue nggak pernah bikin musik. Wah ini lagu ini warnanya harus begini. Kalau dia doang ini mah kasih warna aja. Dan berarti dipikirin sama dia semuanya ya. Iya dipikirin. Ya walaupun sekarang belum ini juga ya, tapi gue dengan lu nih, dengan yang kepribadian lu yang seperti ini, hasil yang seperti itu lagu-lagunya, gue pengen lihat sih. Iya. Nanti lu pengen kayak gimana ya? Harusnya sih keren. Iya, lagunya keren karena aku punya taste. Kamu bilang tadi. Taste-nya dia bagus. Gitu kan. Dan itu makanya detailingnya panjang nih. PR ya. PR. Tapi nggak apa-apa kalau ada temen yang sejalan sama lu kan pasti bisa. Iya. Aduh. Ya ntar tinggal si produser aja. Produsernya nih Om Tara nih nanti nih. Iya produsernya. Tinggal produser aja. Jadi kalau lu bikin musik semua Tar? Nanti lu yang bikin musik semuanya ya Tar? berdua di antara tektokan. Oh, masih sama itu. orang siapa yang nanti kita Anggi ya? Anggi. Nah, itu lebih ribet daripada gua. Anggi siapa nih? Ada bukan dia dosen di SAE. Oh. Itu lagi-lagi. Iya gitu. Ya, dia lebih ribet daripada gua, lebih namanya paham. belum ada lu bandnya? Belum ada. Coba tulis apa namanya. Coba tulis. Yang jelas sih kita sih The Lost Jedi. The Lost Jedi. The Jedi. Harusnya The Jedi aja. The Jedi. Iya The Jedi. Iya kayak gitu. Jadi lambangnya kakek-kakek bawa pedang. Kakek-kakek bawa pedang sama bawa mangkok. Kresek. Perisinya gorengan. Tapi gue alhamdulillah gue seneng sih, gue bisa tahu ternyata lagu gantung yang famous itu ciptaan dari lu. Ya. Terus udah gitu, lu juga ternyata pas gue lihat bukan hanya bisa bikin lagu, lu juga penyanyinya juga dan punya karakter sendiri yang bagus gitu ya. Banyak orang nggak tahu bahwa pernah lu keluarin Kadri Jimo gitu, sayang banget tuh, padahal materinya bagus tuh ya. Terus udah gitu. Ya untungnya gue denger sekarang, gue baru datang dia udah gini, Jim, lu kenapa nggak keluar? Pertama tuh itu yang keluar dari mulut gue. Jadi gemes aja gitu ngelihat lu kan bagus tuh bawain manggung tuh keren tuh. Kenapa lu nggak keluar solo ya gitu? Apa lu nggak keluar gitu? Oh sekarang lagi mau ya? Iya sekarang lagi mau. Alhamdulillah. Amin. Tapi kita lihat ya nanti, soalnya ya. Pasti keluar udah. Nggak 1000 tahun sekali nih. Makanya kalau mudah-mudahan udah keluar dia udah oke lah. Iya, pasti keluar kok, pasti keluar. Cakep Jim. Pasti keluar dengan. Itu soalnya gue seneng sama materi-materi lu. Lagu lu. Siap. Dan thank you lu udah. Thank you man. Thank you udah diundang ke tempat gue. Kita akhirnya tahu ya. Om Ferdi. Gue pikir Melly itu semuanya lagu-lagunya Melly. Ternyata Melly juga bisa membuka diri untuk membawakan lagu yang menurut dia adalah seorang produser ya. Oh ini lagu keren nih, gue bawa nih. Ya. Itu juga dapet dan ternyata gue ketemu sama orangnya lu. Iya gue. Lu kenapa nggak ditulis di Instagram lu? Jimo gantung. Leseh banget. Butuh validasi banget. Iya. Jimo Iya. gantung. Iya, jawabannya udah ada tadi di depan udah lah. Enggak, gue cuma bercandain. Gue sedang bercandain dia. Orangnya cepet marah. Ngambek. Ya gue sih sukses buat lo Jim. Thank you lu udah datang ke sini. Ini jauh-jauh lo. Dari mana Jim? Semarang. Ya kemarin di Jogja ya. Jauh datang ke sini. Ngobrol-ngobrol gitu tadi sebelumnya. Tuker-tuker nada. Ya seru. Dan akhirnya gue kebuka jadinya. Alhamdulillah yang gue mau sudah ada di rencana lo. Mudah-mudahan. Ketahuan ya gue itu makhluk kayak apa ya. Wah udahlah. Nyentrik sih menurut gue. Nggak sesimpel kelihatannya. Ya. Doain aja lah biar safe landed. Keren Jim. Jadi thank you udah sini, sukses buat lo dan apa yang nanti lo mau kerjakan sama teman-teman mudah-mudahan tercapai. Nanti kalau udah jadi, band lo datang sini lagi. Ya. Kita bongkar nanti permasalahan lo. Gua nggak bikin masalah lagi nggak? Ya bukan permasalahan, lebih ke tepatnya prosesnya kayak gimana gitu kan. Itu boleh. Udah ada namanya, udah segala macam. Siap. Dan salam buat keluarga semuanya. Siap. Thank you. Di sini ada Instagramnya. Instagramnya udah di-hack udah bener belum? Belum.
Instagram lu ada? Ada. Jimo Putra Petir. Nanti gue tulis di sini, lu udah habis dihack, jadi lu tolong follow. Dia follow. Bilangin teman-teman di sini follow, udah habis dihack. Terus nanti juga ada video klip, mungkin gue akan keluarin yang itu sih. Ya? Si Ingin punya pacar. gue seneng sama lagu itu. Siap. Nanti gue kasih video klipnya, ini udah lama, tapi banyak yang gue rasa banyak yang belum tahu. Nanti gue kasih linknya di description, apa namanya? Deskripsinya gue. Sama ada link podcast, bukan podcast, YouTube-nya Om Jimo. Cep. Lalu kalau pengen tahu kenapa lagu itu ada, di belakang itu lagu itu ternyata kenapa bisa bikin fun fact-nya ada di ini nih. Yeah. Gila nih, effortnya gede banget dibikin di situ. Jadi ntar setiap dia nyanyi, apa dulu kata si penciptanya atau lagunya ada di situ dibikin. Nanti linknya juga gue kasih di deskripsi gue. Ya. Siap. Thank you Jimo. Oke, Sekali lagi thank you banget. Thank you. Kita di sini ngobrol lagi. Dan buat kalian yang udah nonton sampai habis, thank you banget. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, notifikasinya dinyalakan, sebarkan kebaikan. Thank you. Bye.